Selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di rumah Tuhan dan selamat kita beribadah kepadanya. Shalom. Sekali lagi shalom. Mari kita berikan sorak-sorak yang mulia bagi Tuhan. Tuhan itu baik, sungguh baik bagi kita semua. Seminggu lamanya Tuhan menjaga dan memelihara kita. Tuhan memberkati kita dengan berkat-berkat-Nya yang melimpah. Dan di hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita berada di dalam rumah Tuhan, sama-sama kita bersekutu memuji memuliakan akan nama Tuhan. Oleh sebab itu 2 jam ke depan mari kita siapkan hati kita, seluruh kehidupan kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita di pagi hari ini dengan doa. Mari Bapak Ibu Saudara kita satu dalam doa. Pujian, syukur dan hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Kami mengucap syukur sebab Engkau Tuhan yang baik sampai saat ini. Tuhan, kami akan membuka ibadah raya kami di pagi hari ini. Kami minta Tuhan Engkau ambil alih tempat ini, ambil alih seluruh tubuh jiwa roh kami, pikiran kami. Kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami siap untuk mengagungkan Engkau karena Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang kami agungkan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk menyembah dan memuji Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami percaya Tuhan, pada hari ini Tuhan kami pulang tidak dengan sia-sia, tapi kami mengalami mujizat demi mujizat terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Dengan penuh kasih saya jemput jemaat Tuhan sekalian bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami di pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Bernyanyi bagi
kesaksian dari kaum pria. Berdoa dan ku minta, bukanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu. Tambahkanlah dan kuatkan imanku. Jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisimu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu. Tambahkanlah dan kuatkan imanku. Jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisimu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Kesaksian yang luar biasa, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi dengan penuh kasih dan jemput jemaat Tuhan sekalian, bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan hati kita untuk Yesus dengan firman Tuhan. Kita akan pujikan firman pemerintah bagi kakiku.
ini. Sebab Engkau ajaib Tuhan, sebab Engkau hebat Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan, yang dahulu, sekarang, selama-lamanya Engkau tetap sama. Kuasa-Mu tetap sama, kuasa-Mu tetap hebat Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib Tuhan, lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami doakan, lebih dari apa yang kami rencanakan Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Tuhan melawat setiap kami. Roh Kudus ambil alih pada pagi hari ini. Roh Kudus ambil alih Tuhan. Ketika firman-Mu diberitakan Tuhan, terjadi pemulihan, terjadi kebangkitan, terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan Tuhan, lawatan Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berikan kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami siap dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Boleh langsung yang Yeskia. Perkenalkan, nama saya Yeskia dan saya masih berusia 27 tahun. Ya, saya melayani Tuhan sejak usia 8 tahun dan saya dikenal dulu sebagai penginjil cilik, melayani dari masih kecil, dan sampai hari ini saudara saya masih melayani Tuhan. Sampai hari ini saya masih melakukan pelayanan di berbagai kota. Kenapa? Karena Tuhan itu ajaib. Ya, cara Tuhan itu selalu hebat. Dan ketika saya diangkat itu lalu pergi ke Jerman, ditanya where you from, sudah tidak iya lagi saudara. Ya, tulisan name tag saya dari Yerusalem Israel. Jadi dibilang orang Yerusalem, muka dari mana kayak gini ada di Yerusalem. Ya, itu kemurahan Tuhan saudara. Ya, kita lihat saudara, ya pagi ini saudara saya hanya singkat saja. Saya mau bahas tentang Yusuf. Ya, Yusuf saudara, Joseph is a young man whose dreams come true. Ya, if we take a look the life of Joseph, Joseph is the son of Jacob and Rahel. He is the favorite child of his father, and because karena dia dibenci saudara oleh saudara-saudaranya karena mimpi. Ya, dia punya mimpi apa saudara? Di mana ya berkas gandumnya tegak berdiri dan saudara-saudara menyembah berkas gandum, di mana ya dikatakan matahari, bulan dan 11 bintang menyembah dia. Tetapi kita lihat apa yang terjadi setelah itu saudara. Ya, Yusuf dijual, ya dibuang, dijual. Tragis kalau kita mau bilang hidupnya Yusuf ini saudara. Ya, saudaranya sendiri yang melakukan. Ya, bukan orang jauh, orang dekat saudara. Boleh next ya. Terus next lagi. Ya, kita melihat firman Tuhan dalam Kejadian 39 saudara. Ayat yang pertama dikatakan, now Joseph had been taken down to Egypt. Potiphar, an Egyptian, one of the Pharaoh officials, the captain of the guard, bought him from the Ishmaelites who had taken him there. Ya. Ayat 2 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi apa? Seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Saya minta maaf ini slide-nya kecil. Ya, maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir. Ya, kata ini saudara, ya Alkitab katakan tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Penyertaan Tuhan itu yang terpenting dalam hidup ini saudara. Ya, posisi Yusuf nggak punya apa-apa. Posisi Yusuf seorang budak. Posisi Yusuf kelihatannya nggak ada masa depan. Posisinya Yusuf, kondisinya Yusuf mungkin terentang. Tapi di situ kalau kita katakan Tuhan menyertai Yusuf. Saudara, kita lihat selanjutnya saudara. Ya, Alkitab katakan setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Bilang kiri kananmu, orang yang disertai Tuhan ada perbedaan. Iya, ada perbedaan. Ya, orang yang disertai Tuhan ada perbedaan. Haleluya. Ada perbedaan. Bisa dilihat. Ya, Alkitab katakan dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Orang bisa melihat kalau orang itu betul disertai Tuhan atau tidak. Ya. Selanjutnya Alkitab katakan ya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat apa? Berhasil.
Coba bilang kiri kananmu, Tuhan yang buat berhasil. Haleluya. Ya, Tuhan yang buat berhasil. Seringkali kita pikir saya atau karena ya orang ini, orang itu. Bukan, karena Tuhan. Yang buat berhasil itu bukan saya atau karena dia atau karena siapa, tidak, karena Tuhan. Dia yang buat berhasil. Ya. Next, saudara. Alkitab katakan maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia, dan kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya, segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Dan kalau kita baca ayat selanjutnya terus ya dia mulai dipromosi, ya mulai dipercayakan semua. Tetapi saudara, dia tahu apa yang menjadi batasan bagian. Ya. Next, saudara. Ya, dikatakan ayat yang ke-6 segala miliknya diperserahkan pada kekuasaan Yusuf. Ayat 5, saudara, kita lihat. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan apa? Memberkati. Rumah orang Mesir itu karena siapa? Yusuf. Dimanapun kamu ditempatkan, kalau kamu ada bersama-sama Tuhan, di tempat kamu bekerja diberkati Tuhan, di tempat kamu tinggal diberkati Tuhan. Amin. Ya, ini dahsyat sekali kalau kita lihat kehidupan Yusuf ini, saudara. Dan Alkitab katakan Yusuf adalah orang yang diligent, orang yang rajin. Ya, sampai tuannya tidak usah mengatur apapun juga selain daripada makanan dia sendiri. Ya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ya, kita lihat, saudara. Alkitab katakan setelah itu terjadi godaan. Ya. Goda dari hari ke hari ke hari, ya tidak berhenti, saudara. Tetapi kita lihat Yusuf menolak. Yusuf, ya, Alkitab boleh kita lihat, ya, ayat selanjutnya dikatakan, ya, ayat yang ke-10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu memujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu waktu itu, ya, dia tidak mendengarkan, dia menolak. Dan ada satu ketika, saudara, di mana rumah itu kosong. Ya, dan Alkitab katakan, ya, ketika tidak ada seorang siapa-siapa, lalu godaan itu datang. Tapi apa yang dilakukan Yusuf? Ya, kita baca, saudara, dikatakan apa? Ya, tetapi ayat 12 kalimat terakhir, tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan apa? Lari keluar. Coba bilang kiri kan, kalau digoda lari keluar. Ya. Betul, saudara. Ini satu kesaksian, saudara. Ya, ketika saya ada di Israel, lalu, ya, ini saya lihat ketika saya ada di Israel, saudara. Lalu saya diundang teman saya, dia bilang, ayo, ini kan libur jalan-jalan kita ke Elat, selatan Israel. Itu 6 jam perjalanan dari kota Yerusalem, karena saya tinggal di Yerusalem, tinggal di gunung di Mount Scopus. Kami 6 jam perjalanan ke Elat. Sampai di Elat, saudara, lalu sudah malam. Lalu saya tanya sama teman saya, saya hadir sini, dalam bahasa Ibrani, ya, kamar saya yang mana? Ya, artinya dalam pikiran saya berharap bahwa ada kamar, ya, ada berapa kamar yang disiapkan. Lalu teman saya katakan, lo anakmu beyakan, kata, ya, kita sama-sama. Ada 3 perempuan dan saya dibilang sama-sama tidurnya. Oh, saya bilang ini setan. Dan satu kata yang keluar di hati dan pikiran saya, lari. Saya lari keluar. Ya, jadi saya taruh barang dan saya lari keluar. Saya bilang saya mau cari butuh udara segar, tapi tidak pulang-pulang, saudara. Saya lari tidur di jalan, saudara. Ya, untuk apa? Untuk mempertahankan visi Tuhan. Ya, saya lari, saudara. Jadi kalau ada orang lari di Israel, saya salah satunya yang lari, saudara. Ya. Next, saudara. Ya. Kita lihat, saudara, apa yang menjadi inti dari pagi hari ini. Saya tidak lama, saudara. Yang pertama, ya, pengaruh ilahi, godly influence. Pengaruh ilahi. Tidak peduli, no matter what season you are, no matter wherever you are, no matter apapun what is your condition, tidak peduli apapun kondisimu, yang terpenting adalah kehadiran Tuhan.
Ya, kehadiran penyertaan Tuhan. Ya, gak peduli kamu mungkin bilang kan, Pak saya lagi ada di musim kesulitan. Ya, yang terpenting adalah Tuhan ada di situ. Ya, Alkitab katakan ketika dia lari keluar, fitnah datang. Dia mulai difitnah, orang Ibrani yang kamu bawa itu mempermainkan aku. Ya, dimasukkan dia ke penjara, saudara, tempat raja dikurung. Ya, teman, kelihatannya sudah tamat hidup, udah selesai. Ya, kalau orang berpikir kalau sudah jadi budak di negara lain, terus masuk penjara, oh selesai. Ya, tapi kalau kita lihat firman Tuhan, saudara, yang apa yang dikatakan firman Tuhan, coba kita buka saudara firman Tuhan. Kejadian 39 ayat yang ke-20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikian Yusuf di penjara di sana, ayat 21 sama-sama. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Dahsyat. Di titik paling terendah, di situ ada Tuhan. Ya, coba bilang kiri kananmu, tidak peduli apapun kondisimu hari ini, dia tetap Tuhan. Tidak peduli kondisimu, jangan bilang, oh, apakah Tuhan hanya ada di waktu senang? Tidak, dia ada di setiap waktu. Haleluya. Waktu di titik terpuruk pun ada Tuhan yang menyertai. Alkitab katakan apa yang dilakukan, saudara, apa yang terjadi? Yang kedua, saudara, Yusuf bekerja dengan jujur. Saya tidak akan lama. Yang ketiga tadi kita sudah sebut, dia tahan terhadap godaan. Ya, yang keempat, saudara, kita lihat ya, Kejadian 39 ayat 21 dikatakan apa? Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan apa? Melimpahkan kasih setianya, favor. Kalau ada orang tiba-tiba tolong kamu, itu favor dari Tuhan. Kalau ada tiba-tiba orang yang perhatikan kamu, itu favor dari Tuhan. Ya, itu Tuhan yang melakukan. Ya, kalau ada orang tiba-tiba tolong, ya, saya banyak kesaksian, saudara, banyak sekali. Kalau saya mau bilang favor dari Tuhan, tidak terbatas, saudara. Banyak sekali saya mengalami pertolongan Tuhan. Ya, dikasihani, ya dilimpahkan kasih setianya. Lanjut, saudara. Boleh next lagi. Ya. Kuncinya kita lihat, selalu Yusuf katakan apa? Bukan sekali-kali aku, melainkan apa? Allah yang juga yang akan memberitakan kesejahteraan pada Tuhan. Ya, seringkali kita katakan kalau ketika posisi kita udah mulai makin naik, ya mulai karena saya, itu ya bisa gini karena saya bikin ini, karena saya bikin itu. Harus kita akui bahwa semua itu Tuhan. Ya, kalau kamu dipromosi itu karena Tuhan. Kalau kamu pun masuk, semua. Lanjut, saudara. Saya tidak akan lama. Selesai lanjut terus. Boleh next lagi. Saya akan skip terus lanjut. Ya. Terakhir, saudara. Ketika Yusuf mulai dipromosi sampai ke 02 di Mesir, dilantik. Pemerintahan Mesir, Firaun berikan kuasa kepada seluruh ya tunduk. Dan Alkitab katakan apa? Ketika Yusuf dilantik, apa yang dimimpikan itu terjadi. Apa yang dimimpikan lalu terjadi, kelaparan di Kanaan, ya, dan orang-orang mulai datang ke Mesir. Dan saudara-saudaranya yang awalnya membuang dia, menjual dia, tidak bisa mengenali dia. Kenapa? Karena selalu, saudara, cara Tuhan itu nggak pernah masuk di akal, nggak pernah masuk. Bagaimana orang yang dibuang bisa jadi perdana menteri, itu nggak masuk akal. Cara Tuhan itu hebat. Ya, Alkitab katakan apa yang terjadi, saudara, ketika dia sudah duduk di atas, ya, di 02, ya, perdana menteri. Ketika saudara-saudaranya datang, bisa dia masukkan penjara, bisa. Dia punya power, bisa. Bisa saja dia tendang orang-orang itu, bisa. Bisa saja keluarga yang jahat ini bisa dia balas kejahatan, bisa. Tapi kita lihat, saudara, ya, karakter Kristus yang ada pada Yusuf. Ya,
Kita lihat Kejadian 45 saudara 15. Ya, Yusuf mencium apa? Saudaranya dengan mesra dan sambil menangis. Wow, ini das. Bayangkan orang yang jahat, yang sudah bikin jahat, yang sampai rasanya hidup, kalau mau saya boleh bilang, bisa hidup itu sudah sampai terpuruk sekali. Tapi dia mengampuni. Coba bilang kiri kananmu, ampuni. Ya, ampuni saudaramu. Coba bilang kiri kanan. Ya, ini serius, saudara. Betul. Ya, dia balas kejahatan dengan apa? Kebaikan. Next, terakhir. Ini saya bilang terakhir terus supaya matanya nyala terus. Soalnya kalau dibilang masih panjang kok, dulu sudah turun-turun sekarang. Ya, naik belum. Mundur satu langkah. Jangan ini monitornya cepat sekali. Mundur lagi boleh. Ya, kita lihat Kejadian 50 ayat yang ke-19 sampai yang ke-21. Ayat 20 saja sampai ayat 20 sampai ayat 20 saja saudara. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk apa? Kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ternyata kita lihat di sini rencana Tuhan hebat. Kalau dia nggak dibuang, kalau dia nggak masuk penjara, kita mungkin nggak lihat dia sampai ada di posisi itu. Ternyata ada rencana Tuhan yang hebat di balik persoalan yang hebat. Ternyata kamu akan lihat pelangi di balik hujan, di balik petir, di balik badai. Ya, ternyata kuncinya apa saudara? Kita lihat kalau kita mau lihat hidupnya Yusuf ini, dia sudah dipilih, ditolak, ya, he was loved and hate, dia dicintai, dikasihi, dia juga dibenci, dia juga disukai, tapi dia juga dilecehkan, dia dikhianati, dia juga difitnah, diselamatkan. Wah, ini hidupnya Yusuf saudara. Dipromosi, di penjara. Hidupnya Yusuf kayak roller coaster. Ya. Tetapi kita lihat. Boleh, slide terakhir. Next lagi, satu lagi. Ini bagus sekali. Kuncinya apa? Saudara, he never took his eyes off the Lord. Dia tidak pernah mengalihkan pandangannya daripada Tuhan. Kalau mau dibilang lihat masalah, dia sudah bisa kecewa. Tapi dia tidak pernah mengalihkan pandangannya dari Tuhan. Haleluya. Kesulitan tidak membuat dia mengeras. Kemakmuran tidak merusak dia. Ya, seringkali kesulitan buat kita langsung saya nggak mau datang lagi sama Tuhan. Ya, seringkali persoalan langsung saya nggak mau datang lagi beribadah. Tapi kita lihat Yusuf, saudara, ya tidak sakit hati. Godaan tidak merusak dia. Penjara tidak membuat dia sakit hati. Seringkali orang bilang, ya, ini orang yang kasih masuk saya dalam penjara. Ini orang yang fitnah saya. Ini orang yang hidup saya hancur karena dia. Tidak. Kita nggak lihat nama Yusuf. Yusuf nggak pernah. Ya, dahsyat. Dan promosi yang terakhir saudara, promosi tidak mengubah dia. Promosi nggak mengubah siapa dia. Saya sering saudara ketemu orang baru dipromosi sedikit langsung beda jalannya. Ya, yang awalnya selalu sapa selamat pagi shalom, pas dipromosi langsung beda. Awalnya mungkin masih nengok, tambah lagi dipromosi lagi makin naik juga kepalanya. Lirik saja sudah nggak mau saudara, bahkan begini ya. Tapi saya sudah ketemu saudara banyak. Ya, biarpun orang punya apapun tetap cari Tuhan. Ya. Ketika kamu tahu semuanya datang dari Tuhan, ya, maka kamu juga hidupmu, ya, biarpun dipromosi nggak akan berubah, kamu nggak berubah dengan karaktermu, nggak berubah, ya, nggak, ya, haleluya. Sedikit saudara boleh kembali ke foto-foto yang dengan Pak Elisa Kambu, ya. Yang
gubernur, boleh? Kenapa saya saksikan ini saudara sedikit saja? Boleh yang masih kecil? Ya. Ketika saya datang ke Asmat, beliau yang jemput saya di pelabuhan. Ini saya bukan mau bilang promosi beliau ya, saya nggak bilang politik di sini saudara. Tetapi apa yang saya lihat saudara, ya saya jarang temukan seorang pejabat yang sampai jadi gubernur tetap sama. Biasanya orang kalau sudah terima jabatan itu langsung beda, ya. Dan selalu saudara dengan Tuhan, cari Tuhan, ya. Saya nggak pernah lihat beliau. Saya mungkin baru lihat seorang politisi yang kayak beliau, saudara. Ya. Ketika di non-job, hilang pekerjaan, datang ke rumah kami, dia bilang, "Yeskil, Bapak sudah tidak ada pekerjaan." Jadi cuma kita bilang, "Bapak, kita berdoa." Dengan Tuhan itu sumbernya. Cuma kita berdoa, kuncinya datang berdoa. Berdoa, ya, sampai dia maju, datang berdoa. Cuma kuncinya doa. Kami bangun mesbah cuma datang berdoa. Kenapa? Karena dengan Tuhan, hanya dengan Tuhan. Sumber harapan kita Tuhan. Ya, datang doa sampai yang boleh yang tadi satu lagi, ya, sampai ya dari dia bupati saudara, sebelum dia pakai seragam bupati sampai mau naik gubernur sama saudara, minta pakaiannya didoakan, pakaiannya minta didoakan, sepatunya. Jadi saya sudah tumpang tangan karena itu, ya. Kenapa? Karena dia tahu dia bisa pakai itu karena Tuhan, ya. Ketika saya bilang sama beliau sampai tiap pagi kan, saya berbulan-bulan di rumahnya beliau, kita lakukan doa pagi, doa terus. Ya kemarin sebelum KKR terjadi di reklamasi, kami lakukan doa puasa 40 hari dengan beliau. Padahal posisinya sudah gubernur, tapi tetap sudah cari Tuhan, datang sama Tuhan karena dia tahu, ya tanpa Tuhan nggak bisa apa-apa. Dia tahu yang buat berhasil itu Tuhan. Ya, saya tiap pagi saudara kami ke rumahnya, saya datang ke rumahnya tanpa bikin janji, saya langsung telepon, "Bapak, saya sudah di depan." Karena saya tahu bahwa Tuhan itu ya harus direspon dengan apa kita berdoa, dengan kita membangun hidup ya yang melekat sama Tuhan. Saya kaget, kenapa? Karena yang buka gerbang bukan ajudan ya. Yang buka gerbang itu bukan ya jam 4 pagi, 4:30 pagi saya telepon, dia bangun. Ya dia buka gerbangnya sendiri. Berdoa tiap hari, doa. Apa yang terjadi di Asmat saudara? Ini banyak orang tidak tahu apa yang terjadi di Asmat. Di Asmat itu tidak ada air bersih. Lalu sudah 2 periode beliau waktu itu bupati, dan kami waktu itu pergi ke Israel di Galilea. Dan rata-rata orang cuma naik di atas kapal. Ya yang sudah pernah ke Israel pasti tahu saudara. Biasanya cuma di atas kapal. Tapi beliau katakan, "Saya mau berenang." Jadi dia masuk ke danau Galilea saudara. Dan di tengah danau dia bilang, "Yeskil, berdoa." Pak Pendeta berarti berdoa. Kenapa? Karena di Asmat kekurangan, tidak ada air bersih. Ya saya sudah cari cara ya, sudah berapa kedalaman, tapi nggak ketemu air bersih. Dia bilang, "Kita berdoa, kita minta air bersih." Cuma berdoa saudara, datang sama Tuhan minta. Ya, saudara tahu pulang dari Israel, lalu saya datang ke Asmat, dia bilang, "Yeskil, yang kita doakan sudah terjadi." Dia tunjukin alatnya, dia tunjukin kita di tempat di mana pengeborannya dapat air bersih. Oh dahsyat. Semua dengan doa saudara. Semua dengan Tuhan itu ajaib. Ya, yang dalam hidup ini bukan ya kamu dibenci keluargamu, kamu dibenci atau persoalan difitnah, ya itu bukan apa-apa ya. Persoalan kalau kamu hidupmu jauh dari Tuhan, itu persoalan besar. Itu persoalan yang nggak bisa ditolerir saudara. Kalau hidupmu jauh dari Tuhan, itu kamu dalam bahaya. Ya, kalau kamu mungkin jauh, mungkin bermasalah, oh itu biasa. Tapi kalau kamu jauh dari Tuhan itu,
bermasalah. Ya, mari kita bangun berdiri, kita mau sembahkan. Boleh saya undang worship leader Siemens maju ke depan. Haleluya. Ya, dia ajaib. Ya, Tuhan Yesus itu ajaib. Haleluya. Doa saudara. Ya, jangan tinggalkan doa, jangan jauh dari Tuhan. Alkitab katakan yang membuat berhasil itu Tuhan. Kalau kamu dapat favor itu karena Tuhan. Ya, bisa dipromosi karena Tuhan. Ternyata semuanya ini dalam rancangannya Tuhan, dalam blueprintnya Tuhan. Ya, katakan kamu memang mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk apa? Kebaikan. Karena apa? Di balik satu Yusuf yang kita lihat padahal nggak punya masa depan ini, dia dipakai Tuhan untuk satu bangsa yang besar. Di balik ya satu Yusuf, di balik saudara, potensi-potensi yang Tuhan melakukan dalam hidupmu besar. Ya, sehingga pagi hari ini kita minta Tuhan, ya, sertai. Kita minta Tuhan campur tangan. Kita minta Tuhan ambil alih. Yesus, kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Boleh angkat satu lagu. Haleluya. Haleluya. Ya. Ku pandang wajahmu dan berseru. Wajahmu dan berseru.
Kita akan doakan. Mari. Cepat saja saudara. Yang berikan didoakan boleh maju ke depan. Sanggup memulihkan, sanggup Tuhan mengubahkan, sanggup Tuhan mengangkat Tuhan, sanggup Tuhan membuka pintu Tuhan, sanggup Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dalam nama yang Roh Kudus ambil alih. Jama dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Aku percaya setiap keluarga Tuhan pulihkan. Kembali ada terjadi pemulihan keluarga Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan, biar pemulihan keluarga terjadi. Oh Tuhan, hamba berdoa Tuhan, generasi anak-anak muda Tuhan untuk datang Tuhan, untuk melihat campur tangan Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan, sembuhkan yang sakit Tuhan pagi ini. Sembuhkan mereka yang sakit atau keluarganya yang mereka yang sakit Tuhan. Hamba bawa dalam doa pagi ini Tuhan, sama. Oh Engkau Tuhan penyembuh, Engkau Tuhan penolong, Engkau Tuhan yang sanggup melakukan yang lebih dari apa yang kami doakan, lebih dari apa yang kami pikirkan Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Setiap bapak-bapak Tuhan tolong. Setiap ibu-ibu Tuhan Engkau tolong. Oh setiap para pemuda-pemudi Tuhan Engkau tolong. Hamba percaya Tuhan, biar di gereja ini Tuhan, mereka terus mengandalkan Tuhan. Firman-Mu katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Untuk mereka terus melekat kepada-Mu Tuhan dan tidak jauh dari Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, berkati anak-anak mereka, berkati setiap keturunannya, memberkati setiap pekerjaan mereka dimanapun ditempatkan. Oh hamba berdoa dalam nama Yesus, berkati kehadiran-Mu Tuhan, kehadiran-Mu Tuhan itu yang mengubahkan, itu yang membawa damai sejahtera, itu yang membawa sukacita, itu yang membawa Tuhan membuat berhasil. Di dalam nama Yesus hamba berikan kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yang kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita menaikkan syukur kepada Tuhan.
kasih-Mu, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kami percaya tak ada satupun di antara kami pulang kosong, hampa, ataupun sia-sia. Tapi kami semua telah menerima berkat ilahi, telah menerima berkat surga, berkat yang datangnya dari Allah sendiri. Itu sebabnya kami percaya Tuhan, sebentar kami kembali pulang, berbeda waktu kami datang. Karena kami tahu setiap doa dan pergumulan kami, Tuhan sudah menjawab kami, Tuhan sudah menolong kami. Itu iman dan kepercayaan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan buat jemaat Tuhan yang tidak sempat bersama dengan kami saat ini. Tuhan menolong dimanapun mereka berada saat ini. Secara khusus bagi mereka yang sedang berlibur, Tuhan, hamba berdoa dimanapun mereka berada saat ini, kami mohon biar penyertaan Tuhan sempurna bagi mereka selama berlibur. Tuhan tolong mereka, dan pada waktu yang Tuhan kehendaki, kembalikan mereka lagi Tuhan bersama dengan keluarga dan jemaat di tempat ini. Kami sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Jemaat yang tidak hadir karena pekerjaan, Tuhan tolong memberkati. Yang punya masalah persoalan, kami berdoa beri jalan keluar. Bahkan kalaupun ada yang sakit, demi Yesus Kristus Sang sumber jawaban doa kami, penyembuh kami percaya Tuhan telah menyembuhkan mereka. Sehingga di waktu-waktu mendatang mereka boleh bersama-sama dengan kami untuk memuji, menyembah, beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, menyerahkan program jemaat ke dalam tangan Tuhan di minggu berjalan. Tuhan hadir, Tuhan pakai hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk melayani, sehingga semua kami Tuhan jemaat Tuhan menikmati berkat-berkat Tuhan. Pembangunan gedung ibadah kami yang baru, kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, menyediakan biaya anggaran yang kami butuhkan. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, semua bagian kami telah lakukan Tuhan. Dan kami percaya ada bagian Tuhan yang Tuhan akan buat, sehingga mujizat Tuhan itu terjadi di tengah-tengah kami jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa secara khusus berikan buat hamba-Mu Pak Yeskiel, Tuhan yang sudah membagikan berkat bagi kami hari ini. Kami berdoa Tuhan pakai hamba-Mu di masa muda ini. Kami percaya Tuhan akan bersama-sama dengan dia. Di dalam nama Yesus, tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan pengurapan. Biar dia yang berkurang-kurang, tapi Tuhan yang bertambah-tambah atas hidupnya, pelayanannya Tuhan. Berkati orang tuanya yang ada di Jakarta Tuhan. Dalam nama Yesus, rencana akan kembali akan ke Singapura, lalu kemudian Tuhan ke beberapa negara, kami taruh ke dalam tangan-Mu. Kami percaya sebagai Tuhan menyertai Yusuf, begitu juga Tuhan menyertai hamba-Mu anak muda Yeskiel ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpujilah nama Tuhan kekal dan sampai kekal. Menyerahkan hidup kami jemaat Tuhan. Bapa, Engkau tahu usaha, bisnis, pekerjaan, karir, pendidikan hamba taruh ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan buat kami naik dan bukan turun, bertambah-tambah berkat buat kami. Kami yakin Tuhan akan terus berkembang di dalam nama Yesus. Dalam kehidupan ini Tuhan, ada selalu pada syukur yang naik di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpuji nama Tuhan. Kehidupan jemaat di minggu ini hamba taruh ke dalam tangan-Mu. Dimanapun kami pergi dan berada, apapun yang kami buat dan kami kerjakan, dijadikan Tuhan berhasil, dan keberuntungan berpihak kepada jemaat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan. Lalu sebentar kami akan kembali pulang, menyertai perjalanan pulang, tibakan di rumah masing-masing dengan segala selamat. Di sana ada syukur, pujian, terima kasih yang naik di hadapan hadirat Tuhan. Kehidupan kami di sisa hari ini Tuhan hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan tolong memberkati hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa bersyukur. Kami akhiri ibadah raya di saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami yang termanis. Haleluya. Mari kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu dengan iman, pulang dan terimalah berkatnya. Haleluya. Anugerah damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa di sorga, persekutuan, bimbingan, penyertaan empat kuasa Roh Allah yang kudus, biarlah menyertai saudara-saudara sekalian, semua yang punya saudara, mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Ini keluarga